Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai pembelajaran matematika pada hari ini. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa menyelesaikan pembelajaran matematika ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Casey. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa karena kami telah menyelesaikan penilaian harian pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kepada kami semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya sampai pada siang hari nantinya Bapa. Ya Bapa, di dalam kerajaan surga berkati setiap perangkat dan jaringan internet yang kami pakai Bapa agar semuanya dapat terkoneksi dengan baik Bapa, sehingga kami dapat belajar dengan lancar ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, anak-anak sebelum Miss Devi tutup, kalian bisa lihat di dashboard kalian di matematika itu ada penilaian akhir semester gitu ya, ada PAS, diklik PAS-nya, terus di bawahnya tuh ada kisi-kisi soal ya. Kalian bisa pelajari kisi-kisi soal tersebut. Halo, hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Hai Miss. Halo Dewika, halo Jessica, halo Lingga, selamat pagi. Hai semua, Miss Yani harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Yang bisa mendengarkan suara Miss Yani tolong beri reaction thumbs up. Oke, halo Casey, hello Christian, hello Dina. Oke, anak-anak, hari ini merupakan pertemuan kita terakhir ya dalam pelajaran IPA sebelum menghadapi penilaian akhir semester. Halo Pangestu, halo Dermianto. Ya, kita akan mengawali hari ini ya dengan berdoa. Miss Yani minta kesediaan Casey untuk berdoa. Halo Casey. Iya Miss. Iya, tolong pimpin doa anak ya. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai pembelajaran IPA kami ya Tuhan. Berkati supaya kami dapat belajar dengan baik sehingga dapat selesai juga dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Casey sudah berdoa untuk kita semua. Baik, baik anak-anak, Miss Yani akan mengingatkan kembali untuk tugas ya. Mungkin kalian sudah mengerjakannya, hanya saja belum mengumpulkan ke Moodle. Ya, Miss Yani mau mengingatkan. Oke, kalau kalian melihat tampilan seperti ini, kalian klik bagian topik klasifikasi materi dan perubahan. Perubahannya ini yang diklik. Kemudian kalian lihat tugas 1 halaman 98 sampai 99. Jadi ada di buku LKS IPA ya yang halaman 98 sampai 99. Ini ada petunjuknya, kerjakan soal pilihan ganda uji kompetensi 1 halaman 98 sampai 99, nomor 1 sampai 10 soal pilihan ganda yang ada di buku IPA. Oke, nah jawabannya itu kalian boleh ketikkan di Microsoft Word, silahkan. Kemudian dikirim ke Moodle atau kalian tulis jawabannya di buku tulis IPA. Kemudian kalian foto dan juga hasil foto itu kalian kirimkan ke Moodle. Baik. Miss Yani mengingatkan ya, batas waktu pengumpulannya adalah hari Sabtu besok ya, tanggal 28 November 2020 pukul 7 malam. Jangan menunda lagi ya, supaya jangan menunggu hari terakhir pengumpulan ya, supaya kalian bisa tetap fokus untuk belajar penilaian akhir semester. Ya anak-anak ya. Tugasnya ini hanya 10 soal pilihan ganda. Baik, Miss Yani mau mengingatkan bagi yang belum mengumpulkan. Memang batas waktunya besok, tapi Miss Yani ingatkan supaya kalian nggak lupa ya. Yang sudah mengumpulkan, Miss Yani ucapkan terima kasih. Jadi kalian sudah tidak terbebani lagi, hanya tinggal persiapan menyiapkan diri untuk penilaian akhir semester saja. Bagi yang belum, jangan sampai terlambat mengumpulkan ya. Miss Yani ingatkan bagi yang belum mengumpulkan adalah Aileen, kemudian Dermianto Yufri, ini nak.
ya, Jihuda, Monica, kemudian Dewika, Pangestu, kemudian Dina, dan Steven. Oke, batas waktunya hari Sabtu besok. Tapi mesti diingatkan jangan ditunda lagi ya. Kalau sudah mengerjakannya tinggal dikumpulkan saja ke modal nak ya. Bisa diingatkan lagi yang belum mengumpulkan ya, untuk segera mengumpulkannya. Oh, ada pertanyaan dari Dina, itu tugas yang mana? Tugas ini nak. Oke, ini halaman 98 sampai 99 uji kompetensi 1 nomor 1 sampai 10 soal pilihan ganda yang ada di buku IPA. Oke, sudah Dina? Sudah ya? Sudah jelas? Misi ini ulangi kembali ya, ini misi ini share screen. Oke, ini misi ini sudah login ke Moodle. Tugas 1 halaman 98 sampai 99. Ya, ini petunjuknya kerjakan soal pilihan ganda uji kompetensi 1 halaman 98 sampai 99 nomor 1 sampai 10 soal pilihan ganda yang ada di buku paket. Nanti dikumpulkan ke Moodle ya. Kumpulkan di sini ya. Nah, ini sudah ada beberapa siswa-siswi yang mengumpulkan. Bagi yang belum mengumpulkan, ingat masih ada waktu, batas waktu pengumpulannya adalah hari Sabtu besok nak. Tapi saran Miss Yani, jangan kalian tunda lagi, karena kalian juga harus persiapan menghadapi penilaian akhir semester. Oke, 10 soal pilihan ganda. Oke, thank you Dina, sudah paham ya. Yang lainnya bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, jelas ya? Miss ini sudah peringatkan ya, anak-anak sudah Miss ini ingatkan, jangan sampai lupa lagi. Oke, semangat ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas kisi-kisi. Kisi-kisinya sudah kalian dapatkan ya dari wali kelas kalian. Ya nak ya. Kita akan bahas sebentar dan juga mereview sedikit tentang materi yang akan diujikan nanti pada saat penilaian akhir semester. Baik, ini Miss ini sudah share screen untuk kisi-kisinya. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Tolong beri reaction, thumbs up kalau sudah jelas terlihat. Iya, terima kasih Casey, Dina, Stephen, Lingga, dan Abigail. Juga Pangestu. Baik, atau kalian bisa melihat kisi-kisi yang sudah kalian terima. Kita akan membahasnya ya. Baik, berikut ini adalah kisi-kisi IPA dan fisika. Jadi untuk pelajaran IPA dari Miss ini, pelajaran fisika dari Miss Insi digabungkan menjadi satu kisi-kisi. Soalnya juga nanti digabungkan untuk soal PAS-nya ya menjadi satu. Ya anak-anak ya. Nah, pelajaran IPA fisika jumlah soalnya adalah 30 soal. Jadi 15 soal dari fisika, 15 soal dari IPA. Alokasi waktunya adalah 120 menit. Oke, soal berupa soal pilihan ganda. Ya, nah berikut ini adalah materi pokoknya ya anak-anak dari fisika, objek IPA dan pengamatannya, kemudian suhu dan pemuaian. Dari IPA, klasifikasi materi dan perubahannya yaitu bab yang ketiga. Oke.
Ya, untuk bagian fisika di sini sudah terlihat indikatornya dengan jelas. Kalian perhatikan, baca dengan baik. Yang harus kalian persiapkan nanti jumlah soalnya masing-masing indikator adalah jumlah soalnya 1 ya. Sudah terlihat di sini. Kemudian dari pelajaran IPA yang misi ini ampuh adalah menjelaskan konsep campuran dan satunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini ada di bab 3 pada buku kalian ya, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Yang perlu diperhatikan kalian lihat indikator soalnya ya. Jadi dari indikator ini kalian bisa membayangkan model soalnya ya seperti apa. Ya, kalian bisa perhatikan dari indikatornya. Oke, dari masing-masing indikator ini sudah terlihat jumlah soalnya. Ya, semua jumlahnya adalah 1, kecuali pengelompokan unsur berdasarkan jenisnya. Ini ada 2 soal nantinya. Unsur logam, non-logam, semi-logam. Ini ada 2 soal ya. Baik, kita bahas satu persatu. Anak-anak perhatikan. Menyebutkan perbedaan sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, materi ini sudah pernah kita bahas pada saat minggu tematik. Ya, kalian bisa lihat kembali di buku IPA, atau kalau kalian ingin melihat PowerPoint-nya, kalian bisa lihat sudah Miss upload di Moodle ya. Kalian bisa cek kembali. Bisa kalian download untuk PowerPoint-nya, silahkan ya. Di situ ada materi tentang perubahan wujud benda dan juga materi-materi yang lainnya mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Ya, baik. Perbedaan sifat benda padat, cair, dan gas. Itu ada 1 soal. Kemudian menyebutkan jenis perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Ya. Itu disebut apa, kemudian dari perubahan wujud benda dari padat ke gas, dari gas ke padat, ya, cair ke padat. Oke. Kemudian menyebutkan beberapa contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Contoh membeku apa, contoh menyublim, berikan contohnya yang mudah kita temui di lingkungan sekitar kita. Menyebutkan perbedaan antara unsur dengan senyawa. Perhatikan ya, untuk unsur dan senyawa, apa sih perbedaannya? Ya, tolong diperhatikan. Kemudian mengelompokkan unsur berdasarkan jenisnya. Ini ada 2 soal. Kalian perhatikan, yang termasuk unsur logam itu apa saja contohnya. Yang termasuk unsur non-logam itu apa saja contohnya. Yang termasuk unsur semi-logam itu contohnya apa saja. Oke, kemudian menyebutkan lambang unsur dari beberapa unsur logam dan non-logam. Perhatikan cara penulisan lambang unsur. Apakah huruf kapital? Ya, diperhatikan. Kalau besi, lambang unsurnya apa? Tembaga, lambang unsurnya apa? Perhatikan cara penulisan lambang unsurnya, jangan sampai keliru. Oke. Nah, kemudian menyebutkan rumus kimia dari beberapa senyawa. Gula pasir, apa rumus kimianya? Kemudian karbon dioksida. Sudah tahu ya, CO2, air, H2O, cuka. Perhatikan kembali. Ya, apa rumus kimia dari masing-masing senyawa tersebut. Kemudian menyebutkan unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Contoh, karbon dioksida tersusun atas unsur apa dan apa. Perhatikan kembali lambang dari senyawa tersebut. Karbon dioksida CO2 berarti tersusun atas unsur apa saja? Unsur karbon dan juga oksigen. Kemudian H2O, air, H2O tersusun atas H dan O.
Perhatikan lagi, kemudian gula, kemudian garam. Unsur penyusunnya apa? Diperhatikan lagi ya. Mengelompokkan beberapa campuran berdasarkan jenis campuran homogen dan heterogen. Ini juga satu soal. Kalian kelompokkan, kalian pernah membuat campuran homogen, mempraktekkan membuat campuran heterogen. Kalian kelompokkan jenis campuran itu berdasarkan sifatnya, ya, kelompokkan. Kemudian perhatikan contohnya. Gimana sih sifat campuran homogen? Contohnya apa? Gimana sih sifat campuran heterogen? Contohnya apa? Jadi dikelompokkan ya. Kemudian menyebutkan perbedaan antara larutan asam dan basa. Oke, lihat kembali sifat-sifat asam, sifat-sifat basa. Kenapa larutan itu disebut asam, larutan asam? Sebutkan sifatnya. Mengapa larutan itu disebut basa? Perhatikan sifat-sifat basa. Sehingga dia dikelompokkan ke dalam larutan basa atau dikelompokkan ke dalam larutan asam sesuai dengan sifat-sifat larutan asam atau larutan basa. Oke, kemudian menyebutkan beberapa contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Kalian boleh lihat di lingkungan sekitarmu, nak. Deodoran, obat mah, kemudian sampo, sabun, pembersih lantai, itu bisa dilihat di lingkungan sekitar kita. Nah, itu apakah termasuk asam atau basa? Kemudian cuka, kemudian air perusan jeruk nipis, ya. Kemudian minuman dari perasan jeruk mandarin, gitu ya, contoh ya. Nah, itu termasuk asam atau basa. Lihat kembali contoh-contohnya. Oke. Kemudian mengelompokkan asam dan basa berdasarkan praktikum dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, kalian pernah memperhatikan, mendengarkan penjelasan mengenai kertas lakmus. Nah, apabila kertas lakmus itu dicelupkan ke dalam larutan asam, perubahan apa yang terjadi pada kertas lakmus? Nah, apabila kertas lakmus itu dicelupkan pada larutan basa, perubahan apa yang terjadi pada kertas lakmus? Ya, jadi diingat-ingat kembali ya. Menyebutkan beberapa cara memisahkan campuran. Oke. Pernah kalian bahas bersama ya, mendengarkan penjelasan mengenai pemisahan campuran dengan cara atraksi magnetik, dengan cara penyaringan. Nah, kalian menyebutkan contohnya ya, bagaimana cara pemisahan campuran. Misalkan serbuk besi yang bercampur dengan tanah, bagaimana cara memisahkan campuran tersebut? Apakah dengan penyaringan ataukah dengan atrasi magnetik? Oke, perhatikan kembali masing-masing cara pemisahan campuran itu beserta dengan contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir menyebutkan beberapa contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini kita sudah pernah membahasnya di minggu tematik ya, anak-anak. Untuk PowerPoint-nya ada di Moodle. Jadi untuk perbedaan sifat benda padat, cair, dan gas, dan juga perubahan fisika kimia, ini sudah pernah kita bahas di minggu tematik. Hari ini kita akan mereview kembali ya, di review sedikit mengenai perbedaan sifat benda padat, cair, dan gas, dan perubahan fisika, perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar, Miss Yani lihat dulu PowerPoint-nya ya, tunggu sebentar. Beri Miss Yani waktu sebentar saja.
Baik, Miss ini sudah share screen, bisa terlihat dengan jelas. Tolong beri reaction thumbs up kalau sudah melihat dengan jelas tadi. Halo, bisa ya? Oke, thank you. Miss ini lanjutkan ya. Nah, anak-anak, ini adalah PowerPoint dari materi perubahan wujud benda dan juga perubahan fisika dan kimia yang pernah kita bahas pada saat minggu tematik. Ya, kita review sedikit, mengingat sedikit ya, mengingat kembali apa yang sudah pernah kita bahas bersama. Mengenai perbedaan sifat benda pada cair dan gas. Tadi di kisi-kisinya, sebentar, kisi-kisi. Tadi di kisi-kisinya ada disebutkan ya. Menyebutkan perbedaan sifat benda pada cair dan gas. Nah, baik, kita lihat dulu materinya. Nah, ini. Perbedaan sifat benda pada cair dan gas. Nah, di sini sudah ada untuk tabel perbedaan sifat pada cair dan gas. Oke. Nah, di sini juga ada penjelasannya, sifat benda cair, benda gas, dan juga benda padat. Dirangkumkan dalam bentuk tabel. Nah, berikut ini perbedaan sifat benda padat, cair, dan gas. Untuk bentuknya, dilihat dari bentuk benda padat, cair, dan gas. Kalau diperhatikan perbedaannya ya, benda padat itu bentuknya selalu tetap, benda cair bentuknya mengikuti bentuk wadahnya, benda gas bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Kalau dilihat volume dari masing-masing benda, kalau volume benda padat selalu tetap, volume benda cair juga tetap, volume benda gas tergantung pada wadahnya. Pemampatan benda padat tidak dapat dimampatkan, benda cair sulit untuk dimampatkan, benda gas mudah untuk dimampatkan. Massa jenis untuk benda padat umumnya memiliki massa jenis yang besar, benda cair mempunyai massa jenis sedang, benda gas mempunyai massa jenis sangat kecil. Kemudahan mengalir, benda padat tidak mengalir, benda cair dapat mengalir, benda gas dapat mengalir. Nah, kalau diperhatikan perubahan wujud benda. Oke, perubahan wujud benda. Di sini sudah kita bahas ada 6 ya, anak-anak ya. Kalau diperhatikan ada perubahan wujud yang disebut mencair, perubahan zat padat menjadi cair itu disebut mencair. Karena dapat terjadi karena adanya kenaikan suhu atau panas. Contoh yang bisa dengan mudah kita temukan pada lingkungan kita, pada kehidupan kita sehari-hari adalah batu es yang berubah menjadi air. Itu mengalami perubahan wujud benda mencair. Oke, mesti dilanjutkan dulu ya. Perubahan wujud benda membeku. Peristiwa zat cair menjadi padat karena pendinginan itu disebut membeku. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh dari proses membeku adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Nah, itu contoh membeku. Salah satu contoh membeku. Oke, sebentar. Selanjutnya. Menguap. Oke, peristiwa perubahan zat cair menjadi gas itu adalah menguap. Contoh, kalau kita merebus air,
Lama-kelamaan air itu akan habis, nah, itu mengalami penguapan. Bensin yang dibiarkan berada pada tempat yang terbuka, lama-lamanya juga akan habis. Berubah karena bensin berubah menjadi gas, itu juga mengalami proses penguapan. Kemudian mengembun, peristiwa perubahan benda menjadi cair. Kalau kita perhatikan, biasanya pada pagi-pagi hari, kalau lihat tanaman, contohnya saja rumput yang ada di lapangan, pada pagi harinya itu akan selalu basah walaupun tidak terjadi hujan. Karena ada peristiwa pengembunan. Menyublim, peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contohnya kamper yang disimpan dalam lemari lama-lama akan habis karena mengalami penyubliman. Menghablur, perubahan wujud zat dari gas menjadi padat untuk kristalisasi. Pembentukan salju di awan saat dingin. Nah, itu ada beberapa contohnya ya. Baik, kalau kita perhatikan kembali dari kisi-kisinya, ya, menyebutkan beberapa contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat review kembali. Materi ini juga sudah pernah kita bahas pada minggu tematik, ya anak-anak ya. Kita review kembali. Oke. Iya. Ini ada perubahan materi, perubahan fisika dan kimia. Dimulai dari perubahan fisika. Suatu materi dikatakan mengalami perubahan fisika apabila terjadi perubahan bentuk, wujud, ukuran, tetapi pada perubahan bentuk, pada perubahan wujud dan ukuran itu tidak menghasilkan zat baru. Ini disebut dengan perubahan fisika. Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan fisika adalah pelarutan, pengeringan, pemanasan, dan juga arus listrik. Kita ingat-ingat kembali ya. Nah, contoh untuk perubahan bentuk dan ukuran pada perubahan fisika. Contoh, beras yang ditumbuk menjadi tepung beras. Nah, kalau kita perhatikan, beras ditumbuk menjadi halus, dia mengalami perubahan bentuk. Bentuknya lebih halus. Kemudian, karena bentuknya lebih halus, tetapi kalau diperhatikan, tidak terbentuknya zat yang baru. Nah, ini disebut perubahan fisika. Ya, dia tetap berupa beras, tidak ada zat yang baru, hanya saja mengalami perubahan bentuk. Dia lebih halus. Tepung itu lebih halus dibandingkan dengan beras sebelum ditumbuk. Kemudian kalau kita perhatikan pakaian yang kita kenakan, ini bahan dasarnya adalah kain. Kain sebelum dibuat menjadi baju, ya, berupa lembaran tanpa adanya bentuk khusus, ya. Jadi pada saat dibuatkan pakaian, ya, baju, celana akan mengalami perubahan bentuk, tetapi tidak menghasilkan zat yang baru. Hanya berubah bentuk dan ukuran saja, tetapi dia tetap berupa kain.
Kemudian kalau kita perhatikan di lingkungan sekitar kita ada meja, ada kursi, ada lemari yang terbuat dari kayu. Bahan dasarnya adalah kayu. Kayu ini diubah menjadi lemari, diubah menjadi kursi, diubah menjadi meja, tetapi satnya tetap berupa kayu, tidak membentuk sat yang baru, hanya mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Dari kayu menjadi lemari kayu. Dari kayu menjadi kursi dan meja kayu. Ini merupakan perubahan fisika. Kemudian perubahan wujud. Untuk perubahan fisika, minyak angin menguap, air membeku menjadi es. Ya. Kemudian kamper menyublim. Ini merupakan perubahan fisika, mengalami perubahan wujud. Kemudian perubahan karena pelarutan atau pengeringan. Kalau diperhatikan, ya, jagung yang kering itu dasarnya jagung yang segar yang mengalami proses pengeringan. Jadi dia berubah menjadi jagung yang kering, tetapi tetap berupa jagung dan tidak menghasilkan zat yang baru saat mengalami perubahan dari segar menjadi kering. Nah, ini disebut perubahan fisika. Kemudian gula yang dilarutkan dalam air menjadi air gula. Ini juga merupakan perubahan fisika. Pakaian mengering setelah dijemur. Ya, perubahan fisika. Baik, kita lihat kembali. Perubahan karena adanya pemanasan atau listrik. Nah, kalau kita perhatikan besi yang mengalami pemuaian itu akan mengalami perubahan, ukuran besi itu akan menjadi lebih panjang pada saat dia dipanaskan dan mengalami pemuaian. Nah, kalau kita perhatikan rel kereta api, ya, mengapa setiap rel kereta api itu selalu ada celahnya, ya, ada suatu bagian yang nantinya dipersiapkan untuk besi itu ukurannya lebih memanjang karena mengalami proses pemuaian. Kalau tidak ada celah di antara besi tersebut, maka pada saat rel kereta api itu mengalami pemuaian, rel kereta api itu akan melengkung dan menyebabkan terjadi kecelakaan pada kereta api. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi perlu diadakan celah di antara rel kereta api tersebut untuk mempersiapkan supaya ada tempat bagi besi itu pada saat mengalami pemuaian. Ya, besi yang dipanaskan akan memuai. Ini adalah perubahan fisika. Filamen pada lampu pijar yang menyala akan memuai. Ini juga perubahan fisika. Kemudian kalau kita perhatikan termometer, ya, bagian raksa pada termometer itu akan mengalami pemuaian pada saat terkena suhu badan yang tinggi. Dan ini juga perubahan fisika. Kawat telepon memuai pada siang hari yang panas. Ini juga merupakan perubahan fisika. Baik, apa perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Baik, anak-anak, perubahan kimia. Perbedaan antara perubahan fisika dengan kimia. Kalau perubahan fisika itu dalam perubahan bentuk, ukuran, tidak dihasilkan zat yang baru. Tetapi beda halnya dengan perubahan kimia. Dalam perubahan bentuk, ukuran, wujudnya disertai dengan dihasilkannya zat yang baru. Ini perbedaannya dengan perubahan fisika. Kalau perubahan kimia ini akan menghasilkan zat yang baru. Ciri-ciri perubahan kimia menghasilkan zat yang baru, adanya terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan juga adanya perubahan suhu. Itu ya, mengenai ciri perubahan kimia. Ingat, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, perubahan warna, perubahan suhu. Itu perubahan kimia ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk faktor penyebab terjadinya perubahan kimia melalui proses pembakaran,
pencampuran zat, peragian. Nah, kalau proses peragian ini saat minggu tematik kalian sudah melihat dalam proses pembuatan tape. Ya, itu ada proses peragiannya sehingga terjadi perubahan kimia dan terbentuk zat yang baru. Ya, faktor yang lainnya adalah kerusakan, kemudian biologi makhluk hidup dan perkembangan. Baik, kita mengingat-ingat kembali yang sudah pernah kita bahas bersama-sama saat minggu tematik, ya, mengenai perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, contoh, kita langsung kepada contoh supaya lebih mudah untuk mengingatnya. Contoh perubahan kimia akibat proses pembakaran, yaitu kertas dibakar. Nah, kertas yang awalnya berupa lembaran yang berwarna putih, setelah dinyalakan api, kemudian dibakar kertas tersebut akan menghasilkan bentuk yang berbeda dan menghasilkan zat yang baru. Terjadi perubahan warna, ya, ada kehitam-hitaman, ada arangnya, ya. Ini karena kertas yang dibakar ini mengalami perubahan kimia. Kayu yang dibakar, kemudian bensin yang terbakar, petasan meledak, kembang api dibakar, itu semuanya mengalami perubahan kimia. Kemudian proses pencampuran zat ini juga mengalami perubahan kimia. Kembali kita ingat perubahan kimia itu menghasilkan zat yang baru, terbentuknya endapan. Nah, ini ada endapan putih ya. Batu kapur yang dicampur dengan asam klorida atau HCl menghasilkan endapan putih. Karena terbentuknya endapan ini, maka proses ini merupakan perubahan kimia. Nah, kemudian cuka yang dicampurkan dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Terbentuknya gas ini menunjukkan adanya perubahan kimia. Kemudian dari proses peragian, ya, terjadi perubahan kimia. Contoh, susu dengan adanya proses peragian, adanya mikroorganisme, ya, maka susu itu diubah menjadi keju. Terbentuklah zat yang baru karena adanya proses peragian. Jadi termasuk perubahan kimia. Nah, pada saat minggu tematik ada pembuatan tape dari ketan, ya. Ketan itu diberi ragi, ya, proses peragian sehingga terbentuk tape. Nah, bahan dasar yang lain selain ketan ada singkong, ya. Singkong diberi ragi akan berubah menjadi tape. Nah, ini merupakan proses perubahan kimia. Kemudian kedelai yang diubah menjadi tempe. Kedelai yang diberi jamur rhizopus, ya, akan berubah menjadi tempe. Nah, ini merupakan perubahan kimia. Kalau diperhatikan bagian tempe, ya, terdapat bagian yang berwarna putih. Putih itu adalah bagian hifa dari jamur rhizopus. Sehingga terbentuklah tempe, ya. Kemudian tepung yang diubah menjadi roti, tepung yang diberi ragi, ya, tepung itu akan mengembang dan akhirnya menjadi roti. Ini merupakan proses perubahan kimia. Kemudian perubahan kimia karena proses kerusakan. Nah, kalau kita perhatikan besi-besi yang berkarat, perkaratan pada besi ini merupakan proses perubahan kimia. Adanya terbentuknya warna, perubahan warna, ya. Ada besi yang berkarat. Nah, ini adalah proses perubahan kimia. Jadi untuk mencegah terjadinya perkaratan tersebut, maka pada bagian besi, pada bagian pagar yang bahannya adalah besi itu dicat, ya, supaya tidak terjadi perkaratan. Nah, perusakan, ya, adanya perkaratan pada besi ini adalah perubahan kimia. Kemudian pelapukan pada kayu. Ini merupakan perubahan kimia, pembusukan sampah. Ya, sampah organik, sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati, ya, diuraikan oleh mikroorganisme, oleh jamur dan bakteri. Terjadinya proses pembusukan.
Diuraikanlah bahan organik menjadi anorganik. Ya, yang nantinya bahan anorganik itu dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Ya, kemudian pengelantangan pakaian dengan serbuk pemutih, pakaian yang sulit dihilangkan nodanya, digunakanlah serbuk pemutih sehingga pakaian itu menjadi bersih. Adanya perubahan warna, ini merupakan perubahan kimia. Baik, proses biologi makhluk hidup, proses pencernaan makanan ini juga mengalami perubahan kimia karena adanya enzim yang berperan di dalam proses pencernaan tersebut. Saat gula dalam makanan pada saat dicerna di dalam rongga mulut dengan enzim petialin akan mengubah zat tepung menjadi zat gula. Ya. Jadi perubahan tersebut ya merupakan perubahan kimia. Kemudian proses pernafasan di mana pada saat makhluk hidup menghirup udara, mengambil O2, kemudian melepaskan CO2 terjadinya perubahan zat ya. Ini merupakan perubahan kimia. Terbentuknya zat yang baru. Kemudian pada proses fotosintesis pada tumbuhan hijau di mana menggunakan air H2O ya. Kemudian digunakanlah untuk proses fotosintesis dari CO2 dan juga H2O, maka terbentuklah C6H12O6 dan O2 yaitu oksigen. Terbentuknya zat yang baru. Ini merupakan perubahan kimia. Kemudian proses perkembangan makhluk hidup yang baru lahir sampai menjadi makhluk hidup yang dewasa. Ya, adanya perkembangan dari organ-organ tubuhnya yang mulai berfungsi dengan baik. Ya, ini merupakan perubahan kimia. Contohnya saja pada tumbuhan berbunga, ya, pada saat perkembangannya akan membentuk bunga. Bunga ini yang menghasilkan sperma dan sel telur yang nantinya dalam proses perkembangan ini terbentuk individu baru, mengalami perubahan kimia. Kemudian cabai hijau menjadi cabai merah karena adanya etilen pada cabai tersebut sehingga mengalami perubahan warna. Ini adalah perubahan kimia. Buah-buahan mentah menjadi matang, ini adanya etilen pada buah-buahan tersebut. Pada proses perkembangannya inilah maka terjadi perubahan kimia. Nah, anak-anak, demikian review sedikit mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, apakah ada pertanyaan? Oh, pertanyaan Velop sudah mesti dijawab ya nak ya, kolom chat ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan hari ini mesti diakhiri ya anak-anak ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai pembelajaran IPA di pertemuan terakhir ini. Kami sudah lalui dalam keadaan selamat oleh karena penyertaan Tuhan. Berkati setiap anak-anak kelas 7C dalam persiapan mereka menghadapi penilaian akhir semester ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, kepintaran, dan ajar mereka untuk mengerjakan penilaian akhir semester dengan jujur dan bertanggung jawab. Dan ajar juga mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab mengumpulkannya tepat waktu. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini, mesti diingatkan selalu untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Bye Lingga, Dewika, Jessica, Dina, Velov ya. Sampai jumpa anak-anakku semuanya, God bless you. Alright, good morning, 7C, it's still morning, almost noon, 12 o'clock. Today, Friday, the 27th of November 2020, right? So, 1 week has passed
So I'd like to get your reactions. Would you please give me your reaction, your thumb up or wave, so that I realize and I'm aware that you are around. Hello, everyone. 1, 2, 3. Would you please give me your reactions? Jempolnya. Halo. Thank you, Pastor Ibu Elingga, Abi, Casey, and what about the others? To Sam and Dina, Casey J. What about you, Christian Roland? Are you there? Eileen and Yuda. And Monica. All right, everyone is present, I believe. Now, today I'd like to outline the lesson plan that I made. First of all, again, I told you that materi semester 1 sudah selesai, and then materi PAS, next Monday you are going to have PAS, right? So this is the last working days for you, actually. Chapter 1 to chapter 8. So chapter 1 to chapter 8 of your book, if you look at the list of content, chapter 1, 2, 3, 4, and then 5, 6, 7, 8 of your book. Here you are, Bright Book for Bright Students of 7C. Okay. Now, chapter 1, 2, 3, 4 deal with the interactional expressions concerning greeting, thanks, apology, introductions, and also the grammar focus is B, M is R, yeah? And then you also learn about numbers, dates or days, and also cardinal and ordinal numbers. While chapter 5, 6, 7, and 8 talk about occupation, and then grammar point is the present simple, countable and uncountable, the use of how many and much, how much, and then the adjectives, the noun modifier, and the articles, the, a, and n, and also countable and uncountable nouns again. So, today, I plan to finish our slides. Last week, we dealt with a book, and I believe that we have already finished most of it. And maybe if you have some questions, you can ask me in chat, or you just activate your audio system. So first of all, I'd like to give you kind of a warmer that is vocabularies game, just to remind you of some words that we learned from chapter 7 and 8. Yeah. So if you go with me in the in this link, yeah, with the vocabulary horse race. Yeah. Let's see, vocabulary horse race. Okay, that is the link. Then I'm going to share the screen with you. Here you are. Optimize, share. Okay, yeah, here you are. I hope you can see it quite clearly. Yeah. So we call it a horse race. You can play on your own, alone, or with your friends. You find your opponents, your partners. But what is the instructions? Say, let's see the questions, the task. Choose the best answer to the descriptions or word. Okay. And what is the clue? The clue is always deal with
the pages. Here you are. Most of the words can be found in your book 1, especially chapter 7 and 8. Yeah? But I include the page, what page you can find the words so that they make you easily find the word, right? Now, okay, let's try first. This is the play alone, for example. Yes. Now, this one. The descriptions is a kitchen utensil for mixing and spreading things. Then if you can see this is P95, it refers to page 95. There you can find the word. Yeah? A kitchen utensil for mixing and spreading things. But all the words are taken from, page 95. Yeah, 95. Let me, is there any message? No. A kitchen utensil for mixing and spreading things. Then let me ask, this is show the video banner. Okay, who's ringing the bell? Now I'd like to invite, as usual. Let me know. What about you, Jay? Jay as the starter, yeah. Yes. Jay, do you know a kitchen utensil for mixing and spreading things? And the word is found on page 95. Is it spatula? Is it mixer? Is it saucepan? Or is it an oven? A mixer. Not quite right. If you answer mixer, then you will lose with the one. Okay, mixer, for example. Mixer, it should be spatula. So the computer overspeed you. I mean, he is faster. Yeah. Now let me. So this is no, I cannot share the remote control here, so I'll just ask for say. What do you think, Stephen? Putu Stephen? What is a small handheld gardening tool with a flat blade? Anybody can answer this? A small handheld gardening tool with a flat blade. Page 99. Yeah. Is it the hoe, sickle, trowel, watering can? Which one do you think? Yeah? Casey? Casey, can you choose? Casey? Can you use your mic, or you can also use the chat box? You can type in the chat box. Yeah. Hello? What is a small handheld gardening tool? Alat kebun, ya. Kecil, ya. Dengan permukaan rata, flat blade. What is it? Anybody knows? What do you think? What is your choice? Abby? Hi, Ab. Are you there? Hello, everyone. Hello, mister? Yeah. What is small handheld gardening tool with a flat blade? Is it the hoe, hoe, cangkul, sickle, sabit, trowel, or watering can? Pilih yang mana? Is it trowel, hoe, sickle? Oh, hoe again. Do you know that? I'm sorry, that's wrong. It should be trowel, Ceto. Oh, you left 2 steps to score behind. Okay, now, Philofe. Okay, Philofe. What is an instrument to produce high sound as a signal? Yeah, Philofe.
an instrument to produce high sound sebagai tanda signal suara. What is it? Is it a bolster, a whistle, trumpet, bag? Apa? Whistle? Yeah, whistle. Click it here. Whistle. Then you get the medal one. Then you run or you come off your opponent. Okay. So actually, I'd like you to play with your own remote control, but there is no remote control sharing here. And you can also play it by yourself or with your friends. I give you that link that is a bit.ly/vocab horse race. Now, what about this? A large container for liquids. A large container for liquids with a narrow mouth. What do you think, Eileen? Hello, Eileen. What is your choice? Is it platter, jug, bowl, or saucer? Hello, Eileen. Eileen, are you there? You can also type in the chat box. What is your choice? A large container, tempat yang gede untuk cairan. What is it? Platter, jug, bowl, or saucer? Tempat. Mr. Can you please read the question because it's closed by a box? Oh, it's closed. It's closed by the bar. Wait. Oh yeah. A black thingy. This is a large container. Can't you see this? A large container for liquid with a narrow mouth, and the choice is platter, jug, bowl, saucer. Which one do you think? Yeah, tempat. Okay, tempat air, for example. What is it? Yes, Eileen. So you can find on page 96, 96, 96. Anybody wants to answer? Who knows this one? Is it a platter? Yes, Felofe. What is it, Felofe? Jug? Jug. Okay, jug. Whoa, that's right, jug. You get the medal number 1. So, menyusulnya, ya. So, a brush with long handle to sweep the floor. Very easy. Is it scale, spade, glue, broom? What do you think? A brush with a long handle to sweep the floor. What is it, Yuda? Tina? Yes, Eileen. What is it, Eileen? Yeah? A broom. A broom. Very good. Broom. You got the medal. Here you are, broom. Okay. So number 6. Number 6, the daughter of your brother or sister. What we call this one? Linga? Monica? Stephen? Oh yes, Eileen. What is it? Daughter of your brother or sister? Niece. Niece. Okay, niece. You get the medal. Niece. Wow. Yeah. 7. The last question. A room at home for talking and reading and watching TV, etc. What room? Yes, Eileen? Eileen? The living room. A living room. Very easy. That's good. Wow, that's great. So, I think 7. So player 1 come to 1. I think tie. So tie. So next time you can play. I have already shared the link. You can play with with computer or with your friends. Yeah. Okay. Now. Broom, that's right. There's Tina, Casey. Yes, that your answer is correct. Living room. Okay. Yeah. So I've already prepared something like hangman for vocabulary game so that you will remember the words taken from chapter 6, 7, and 8. Is that 6, 7, and 8? Wait.
Yes, 6, 7, 8, and 8. Now, let us continue. I have to collect nilai PS, but for the time being, halaman 102 and 102, I think we have already done that one, right? What do you think? Let us check it. Just check. I know that you can do that. I'm sure that you can do this. Page 102, 103 of your book. Let's focus on this page. Now, okay. Page 102, 103, very easy. Activity 17, wait, I'll write it again. Activity 17 and 18. I don't think that we will do it all, but I believe we can do it quickly. Yeah, 17. And the instruction is read the sentence and then circle the correct answer. I think you can just read the sentence with the correct answer, that is. So number 1 to number 5. Now, who wants to try? Dina. What about you, Dina? Hi, Dina. Can you activate your mic, please? Yes, Dina. Still trying to get connected. Oh yeah, Dina. Yes, Dina. Dina, will you please open page 102 and 103? Yeah? As I type in the chat box, and then activity 17, just fill out the right B, M, is, or R. So number 1, 2, 3, 4, 5, would you please read? Would you please read, as this is not... Number 1, I am 13 years old. Yes. Number 2, My brother is an athlete. yes, my brother is an athlete. Yeah, he is an athlete. Number 3, Good at swimming. yes, he is good at swimming. Number 4, Library. The B should be is, right. Is she in the library? So he, she, and it take is as the B form, right? Number 5, They aren't always late for school. yeah, they aren't always late for school. It means that they are not always late for school. So they are, I am, you are, we are, they are, but he, she, and it take is, right? Number 6 to 10, quickly we can do that. Yuda, are you there, Yuda? Halo, Yehuda or Yuda? Nomor 6 sampai nomor 10. Ya, Yuda? Halo, Yuda? Can you get connected? All right, and then let's say Yuswa. Yuswa Zakari. Joshua, are you there? Hello, Joe. Joshua. Okay, Joe. So, would you please read number 6 to 10? Nomor 6 sampai 10. Dibaca saja kalau bisa mengaktifkan mic-nya. Pendek-pendek kok ya. 6. Ya. Page 103. Jadi page 103 nomor 6 sampai 10 ya. Diisi diisi dengan M atau is atau A ya. Nomor 6 silakan. Pasangannya I apa? Ya, I. Ingat, I am, you are, we are, they are. Tetapi he is, she is, it is, right? Now, what about number 6? Number 6,
I'm short, thank you. Or maybe you have a problem with the mic. Okay, then number 7 to 10, Jay, would you please help Jay? Hello, Jay. Hello, Jay. Yes. Yeah, number 7 to 10. It's cloudy. Yes, that's right. It is cloudy. Number 8. Are you all right? Are you all right? Yes, I am. Are you all right? Yeah, number 9. We are from Thailand. We are from Thailand. Yes. Number 10. Sonia isn't angry. Sonia isn't angry. Yeah. Thank you. So that is so. If you put it in a negative sentence, you just put not, right? Are not, is not, am not. Are not and is not can be contracted like aren't and isn't, but am not, am just I am not. Yeah. Okay, then activity 18. Activity 18, find the mistake, underline it, and write the correct sentence. So read the correct sentence. For example, we is from Ternate. Of course, that's wrong. Then you say, we are from Ternate. So let's read 3 by 3. Minute 3. What about you, Pangestu? Hello, Pangestu. Pangestu, nomor 1 sampai 3. If you can activate your mic, please, Pangestu. Hello. Are you there, Pangestu? Hello. Pangestu is trying to get connected. What about you, Sam? Samantha, Sam, Devika, Samantha. Hello, are you there? Hello, everyone. Sam. Sam can't get it. What about you, Linga? Hello, Linga. Linga. Yes, Linga. Yes, you're trying to get connected. Linga, Pasaribu, Linga. Oh, no message. I assume that you don't have any problem with the connections. Oh yes. So who is it, please? Is you, Linga? Yeah. Yeah, Linga. Linga, would you please read? I think make it 5, yeah, because activity 18 is not very difficult. Halaman 103. Just find the mistake and read the correct one. Number 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Would you please read it 1 to 5? Yang lain menyimak ya. Okay, Lingga. She is not a teacher. Double negative. So you should erase one not here. So what is the correct one? She isn't a teacher. Yeah, that's right. She isn't a teacher, so you don't need not. Number 2. He is 10 years old, not question mark. Oh yeah, without question mark. But if you ask a question, how will you say that? Apakah dia berumur 10 tahun? Kita tinggal balik aja. Yeah, is he 10 years old? Yes, is he 10 years old? Number 3. I cold. Yeah, but I should be followed by am, is, or are. I am. Yes, that's right. I am cold. I am cold. Yeah. Number 4. You. You is Australian. So the correct one is you. Pasangannya. You are Australian. Yes, you are an Australian. But if you make a question, are should be in front of the sentence. Are you Australian? Like that, yeah. Okay. Number 5, the last number. My dad, an engineer. Yeah, my dad is kata gantinya adalah he. He pasangannya apa? Is, am atau are? Is, right. My dad is an engineer. Papa adalah seorang engineer. Thank you, Lingga. Is ya, Lingga ya.
Oh, now number 6 to 10. Number 6 to 10, let's see. Darmianto. Jeffrey. Hi, Darmianto. What do you think? Can you answer number 6 to 10, Darmianto? Yes, of course, Philofe, you can. Darmianto. Darmianto is trying to get connected. Judah, Abigail, Philofe, Jay, Stephen. What about Eileen? Eileen, would you please read the correct ones, number 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Yes, Eileen. And we will have an listening comprehension after this. Okay. Lanjut nomor 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan dibaca. Aileen, can you do that? Aileen, can you activate your mic? Wait. Oh, hello. Wait. What about Christian? Christian Roland. Christian ada di sana? Christian Roland. Hello. Well, where are the others? Say Monica. Bisa? Yeah. Yes, Monica. Nomor 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan dibaca dengan kalimat yang benar. Ya. Nomor 6. 18? Yes, activity 18. Okay. They are at the park. They are at the park. Thank you. So they pasangannya A bukan is. Number 7. Is that your dog? Is that your dog? Very good. Yes. 8. We are not tired. We are not tired. Very good. 9. I'm very tall. It should be apostrophe, koma, ada komanya ya. I, am atau I am very tall. Okay, number 10. They are sad today. They are sad today, ya pasangannya. Thank you so much, Mon. You're doing very well. Now, class, I'd like to share to everyone. It's time to do the listening. Here you are. Halaman, everyone, ya. 104 activity 20. 104 activity 20, 104 activity 20. So I just want to check. Now, Dina, hi Dina. Have you opened page 104? Halo Dina. Sudah ketemu halaman 104? Halo Dina, Desa Made Dina, is that right? Yes. Yeah. Can you read the instruction? Activity 20. Tolong dibaca instruksinya apa? Listen. Apa? Recording about Margarita's house and choose the best answers. Thank you. So we are going to listen to a recording about Margarita's house. Margarita is a girl's name, and choose the best answer. I'm going to take this as nilai PS, ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya. So you choose the best or the correct answer. A atau B atau C atau D, ya. How many numbers are there? There are 5 numbers. If you want to make it 100, so 5 should be multiplied by 20, right? So, satu nomor nilainya 20, katakanlah begitu ya. So, you can answer the 5 questions correctly, all of them, then you get 100%. Okay? So, let's begin to listen. Want to make a confirmation after we listen to the audio. Do you still need to listen to the audio once again? Class, give me your reactions, or it's already clear to you? Hello, let me ask 3 students as the representative. What about you, Lefe? Do you? Yeah? No.
I beg your pardon, sorry? No need. No need. Okay, no need. It's clear. One more. Hi, Ab. Hello, Ab. Hello, Ab. Hello, Mister. Yeah. Yeah. Do you need to listen to the audio once again? Yeah. Yes. Oh, a fellow said no, and you said yes. No. So one more. So one more. Let's say, what do you think? Say, Darmianto. Are you there, Darmianto? Darmianto. Yuda. Where are you? Casey. Hi, Casey. Oh, well, do you think we need to listen to the audio once again? No. No. Okay, no. No, the two students answer no. What do you think? All right. By the way, no. I think we can listen. That was the second time listening, so I think that was pretty clear. Let us answer that. Number one, where is Margarita from? She is from? Yeah. Who wants to answer this? She is from? Hello. Anyone? Yes, Lingga. Bali and Papua. Yeah, so 1A, 1A jawabnya ya. You get 20 points. Number two, what is Margarita's house called? Number two. Who wants to answer this one? Yes, Jay. What is it, Jay? What is Margarita's house called? C. Honai. Honai. Very good. 2J. So 2C. Number three now. What is the house made of? Number three. What is the best answer? Yeah, anybody? Come on. Yes, Casey, you want to answer number three? Casey, what do you think, Casey? You can also type in the chat box. Hello, Casey. Yeah, to everyone. Okay, what do you think, Eileen? Number three. What is the house made of? What is the house made of? The house made of. Well, what do you think? Yes, Dina. What is it, Dina? Number three. What is the house made of? Wood. Yeah, wood. Yeah, most of the wood. Yeah, wood is A, 3A. Yeah, that is the best answer so far. Number four. Why does her father keep some firewood inside the house? Why? Yeah, anybody? Come on. Yes, Casey? Yeah, Casey? It's very cold. Yeah, because the weather is very cold. 18 degrees Celsius, right? 4. Jawabnya B. 4B. Number 5, last number. Yes, again, Velope. Yeah, Velope. Where does Margarita sleep? Be upstairs. Upstairs. Very good, Lima B. So it's not difficult. So let's make it like this. You can fill out your mark, your score in this list. Okay. Here you are. Where is it? No, this one. No. Whoa. Not this one. Here you are. I put it here. Okay. So I've already allowed you, give access to fill out this one. So you just fill out to activity 20 instead of calling your names one by one, you'd better do it yourself. So you go to with it. Wait a minute, stop share first. So no, everyone, you go to
this link. Daftar nilai 7C kecil. Ya, daftar nilai 7C. So, if you click this one, bit.ly daftar nilai 7C akan didapat. You can see this one. Ya. Lalu kalian bisa isikan sendiri. Ya, isikan berapa. Remember, this is a test of integrity and honesty. What is the message for the devotional hour this morning? That is, honesty is the best policy. Okay? Misalnya, Abby dapat berapa? Okay, Abby. Halo, Ab. Halo, iya, masuk sini. Halo. Ya, Ab, bisa kamu ketik di situ, Ab? Abby activity. Okay. Yeah, wait for a minute. Yes, that's right. So bit.ly daftar nilai 7C, C-nya kecil, 7C. Okay? Just want to make sure you can fill it out. Then after this, I will close it and continue that one. Can you do that? Can you? Anybody? Jay? Bisa Jay? Okay. Yeah, very good. Casey sudah berhasil. So I assume that everyone can do that. So no problem. Bisa diisi. For activity 21 untuk yang satunya ya. Setelah ini ya. Okay. Lagi one more to prove it. Satu lagi nilai. Remember 5 soal itu each number is worth 20 points. No worry, if you make one mistake, it means that you get 80. Okay. Satu lagi, yes, silahkan. Oh, wait, yeah, that's good. Lingga, so I better close this one. You continue yourself. Oh, good, no problem. So, Velofe, what is berapa nilainya Velofe? Ya, Velofe, you can type in the chat box. Berapa? Dari 5 soal itu betul semua kah? I can understand you cannot type, tidak bisa. Okay. Lalu saya akan ketikkan. Berapa? Oh, okay. Joshua semua benar. So, Velofe 100. Joshua, that's great. Where is Joshua? Joshua, here you are, so you get the 100. Wow, that's very good. Salah satu, it means that 80, that is Darmianto. You put it, diketik di sini, Darmianto, 80. No problem, right? Monica, 5 altogether. You type it here, 100. Lainnya, sinyal, okay. So, Bang Estu, kalau begitu, Bang Estu dapat what is your score? Ya. Salah atau ada salahnya? Devika, wait a minute, that is Devika Samantha, where is you? Here you are. So Samantha salah satu, 80, very good. So 5 correct answer, salah satu Devika Samantha, for Monica, Pangestu, Dina. Oh, Pangestu. Pangestu jawabnya tadi ya. 1A ya. Lalu 2C ya, 3A ya. 4B ya, betul. 5B begitu ya. Okay, I'll type it here. Maybe all my answers correct. App, okay, app, you're great. So you get it 100. What about you, Bang Estu? Udah ketemu? Okay, I'll type it for you. Urutan jawabannya ya. That is B, A, C. Yeah, is that right? C, and then A, and then the weather is very cold. B, last is the weather upstairs. B. Okay.
Jadi itu jawabnya B, C, A, B, B. Begitu ya. Alright, sekarang Brandon to everyone. Jadi siapa Pangestu bisa cek di sana. Tadi jawabnya kira-kira salah berapa. Nah, kita lanjutkan ya yang lain. Jadi saya masih menunggu. I'm still waiting. Brandon, Christian, Roland, Tanoto, Dina, and then Jehuda. Where is Jehuda? Tidak ada di sini. And then Pangestu. And then Putu Stephen Dania. Okay? Pangestu. Okay, Pangestu. So I write it for you. You get it 80, very good. And then, okay, yeah. App, can't you, with app, but I've already, yes, app, okay, you have already written on that. So Brandon, Christian, Dina, oh Dina, I can't write. Okay, Dina, so I'll write it for you. Dina, what is your score, Dina? I'll write it for you, Dina. Berapa salahnya? Wow, that's great. 100 then. Okay, then let's see. Alright, jadi masih menunggu Brandon, Christian, lalu Yehuda, lalu terakhir ada Putu Stephen. Okay, masih ada 1, 2, 3, 4 anak yang belum. Baik, ini tersimpan. Saya simpan dulu. Stop share. Okay. Alright, class, and let's continue. Activity 21. So once again, we still have, oh, wait a minute, what time is it now? We only have, what do you think? Just 12 minutes. I think we can make it. To everyone, yeah, everyone, who is it? This, yeah. Type to everyone. So, halaman 106, page 106, activity 21. Activity 106, ya 105, sorry. 105. 105. Okay. 105, I'll share with you. Wait a minute, I drop my pen. Okay, here you are, everyone. Yes. 105, activity 21. Now, to make sure, let us say, Jay, I need your help. Jay, where are you, Jay? I can't find you, Jay. Where are you? Jay, hilang ya. What about you? This is Eileen. Eileen, can you activate your mic, Eileen? What about you, fellow Faye? Fellow Faye, hi, fellow Faye. Hi, fellow Faye. Yes. Yeah, fellow Faye. Page 105, activity 21, udah ketemu? Sudah, Mister. And then would you please read the instruction saja, the instruction, ya. Complete the following text, ya. Apa? Complete the following text by listening to the recording. Okay, yeah, we listen once again. Come on, where Jay sudah kembali? Where is Jay? Oh, where are you, Jay? Well, let me menyusul Jay. All right, I'd like to share screen first of all. Let us continue answering this. This is about a student whose name is Bernardus. It's not Mr. Bernardus here, but the name is Bernardus. So number 1, 2, 3, 4, 5. Jay, are you back? Where are you? Whoa. Okay, Jay. Can you follow Jay? Where are you? Wait, Mr. I'm searching my charger. Okay, yeah. All right, thank you. That is Eileen. Hi, Jay. Jay, could you follow Jay? Yes, Mister. Where were you just now? You were missing. My tablet suddenly turned off. Oh, sorry. So could you follow this activity 21? Yes. Yes. Can you answer the 10 numbers? Okay. Yeah.
Okay. You can make it. All right. So, would you please read number 1, 2, 3, 4, 5? Because time is very limited. I think you can continue 5 numbers. All right. Hi, my name is. Hi, my name is Bernardus. I am a student. I want to tell you about my house. My house is on top of a hill. It is just like other houses. It has a bedroom, three. Well, it should be the first. It has a living room, yeah, and then 3 bedrooms. Yeah, you know 3 should be plural, yeah. Bedrooms, a bathroom. Yeah. And a kitchen. Yes, that's right. So number 1, house. Number 2, living room. Number 3, bedrooms with S. Yeah? And then number 4, bathroom. Number 5, kitchen. So 6, 7, 8, 9, 10. Would you please read? Who wants to read? So who can get connected easily? Let's say. What about you, Casey? Casey, hi, Casey. Casey, can you activate your mic and read number 6, 7, 8, 9, 10? Yes, Casey? Yes, okay. Would you please read? There is a fireplace in the living room. Yeah. It is very cold here. However, the walls are not made of cements and stones. Very expensive here. Why? Because people carry them using a helicopter. So the walls are made of wood. It's easy to get and cheap. Now tell me about your house. Thank you so much, Casey. That's right. So number 6, there is a fireplace. Number 7, walls. Don't forget to put S, walls, because it is more than one wall, right? Made of cement and stones. Yeah, with S. They are expensive though. Number 10, wood. Okay, now you got the answer. Now let's check. There are 10 numbers, each number is with 10 point, ya, satu nomor nilainya 10. Jadi kalau salah satu berarti 9, 10, salah 2, 80, isi ya. Terus diisikan, would you please, yang tadi. Tadi Hiwa. Nah, tapi di activity yang 21. Wow, that's good, Casey. Yeah, you already fill it out. Okay. Ya, lanjut. Yang lain diisikan, ya, Christian, Roland, ya, yang lain. Wow, yes, Lingga 100, okay, ya. Alright, class. So that's it. So you can continue. Yeah, stop share, yeah. Why? Because I already give you one. That is sekali lagi daftarnya adalah. You go to this bit.ly/daftar nilai 9C, right? Remember daftar nilai 9C, C huruf kecil, ceklek. Yes, that's right. Ya, from bit.ly daftar ini. Sekali lagi kalian isikan di sana. This is a test of honesty and integrity. Jadi yang benar ngisinya ya. Okay, class, you have. Okay, yeah, what is it? Yeah. Ini kelas 7C bukan 9C. Oh iya, sorry. Ya, oke, sorry ya, bukan 9C. Saya mengajar 789, saya lupa. Sekarang 7 ini ganti 7 ya, jadi salah. Jadi harusnya thank you so much. Daftar nilai 7C, oke? Daftar nilai 7C, correct. Ya, jangan 9C, salah ya yang 9C tadi ya. 7C, nanti keliru ke kakak kelas 9C. Thank you. Siapa tadi yang mengingatkan saya? Thank you so much. Alright, class. Now time is over. So prepare well for the test, and I believe that you can do well in the test in PAS, not only English, but also the other subjects. But one thing to remember, and this is important, this is you have to keep yourself healthy. So stay healthy.
Don't forget to pray and get enough sleep. All right. God bless you, everyone. I'm off now. Goodbye.